Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deli Handayani, NIM H1B1197078, mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai seri memahami konflik, yang kedua sisi positif konflik, yang ketiga pendekatan modal sosial, dan yang keempat 3 prinsip konsensus. Sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester RMK Konflik dan Resolusi Politik. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai seri memahami konflik. Pada dasarnya manusia adalah homo homini lupus atau serigala bagi manusia lainnya. Kemudian terdapat 3 faktor penyebab konflik, yaitu yang pertama akar konflik, yang kedua pemicu konflik, yang ketiga eskalator konflik. Yang mana pada akar konflik dapat berupa ketidakadilan, diskriminasi, dan korupsi. Yang mana jika akar konflik tidak dapat direda atau tidak dapat dihentikan, maka akan menghasilkan api pada pemicu konflik yang digambarkan berupa ranting pohon yang kering. Itu dapat berupa perebutan kekuasaan, pembunuhan, dan sengketa. Yang mana jika api merambat dibawa oleh angin yang disebut dengan eskalator konflik. Eskalator konflik dapat berupa isu agama, isu etnis, isu ras, dan lainnya. Tentu adanya pemicu konflik, akar konflik, dan eskalator konflik dilatar belakangi oleh adanya aktor konflik. Atau konflik terdiri dari 3, yakni provokator konflik, kelompok rentan, dan kelompok fungsional. Jika kelompok fungsional tidak dapat menghentikan konflik yang disebabkan oleh kelompok provokasi, maka akan terjadinya eskalasi atau pembunuhan, korban jiwa, kekerasan, pertentangan, ketegangan, dan lainnya. Yang mana pada akhirnya diperlukan adanya deeskalasi atau perundingan dan perdamaian. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sisi positif konflik. Menurut Lewis Althusser terdapat 4 manfaat konflik. Yang pertama, konflik dapat menjadi media komunikasi. Yang kedua, konflik dapat meningkatkan solidaritas kelompok. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas yang menghasilkan aliansi. Yang keempat, menyebabkan masyarakat yang awalnya terisolasi menjadi masyarakat yang berperan aktif. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan modal sosial. Pendekatan modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki masyarakat, baik berupa norma-norma ataupun nilai-nilai yang memfasilitasi atau membangun kerjasama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai 3 prinsip dasar konsensus berdasarkan Dahrendorf. Yaitu yang pertama ada kalah-kalah, kalah menang, dan menang-menang. Yang mana yaitu yang pertama ketersediaan semua masyarakat yang terlibat konflik untuk mengurangi tuntutan dan menerima tuntutan dari kelompok lain. Yang kedua, melalui konsensus inilah nilai-nilai atau norma-norma yang disepakati masyarakat dapat disatukan atau dikendalikan sehingga tidak terjadinya perpecahan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.